Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya kembali, Resti Widiawanto, nomor induk mahasiswa 32242300010. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam jenis cat. Untuk jenis cat menurut metode pengeringannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah heat polimerisasi atau jenis bakar. Biasa kita mengenal bahwa cat tersebut adalah cat bakar. Heat polimerisasi adalah tipe one component yang mengeras apabila dipanaskan pada temperatur kira-kira 1400 derajat Celcius. Terjadi reaksi kimia yang berlangsung di dalam resin mengakibatkan cat mengering dan struktur hubungan menyilang yang dihasilkan begitu rapat, sehingga setelah cat mengering seluruhnya, cat tidak akan larut oleh thinner. Kemudian jenis cat menurut metode pengeringan yang kedua ada jenis uretan atau jenis two component. Cat ini disebut uretan karena alkohol yang terkandung di dalam komponen utama dan isosianat yang terkandung dalam hardener bereaksi membentuk struktur hubungan menyilang atau cross-linking yang disebut tingkatan uretan. Cat ini menghasilkan kemampuan coating yang baik, termasuk ketahanan kilap, cuaca, solvent, dan lain-lain, serta tekstur yang halus. Akan tetapi cat ini mengeringnya lambat, sehingga diperlukan drying equipment untuk mengeringkan dengan benar. Kemudian jenis yang ketiga adalah jenis lacquer atau solvent evaporasi. Jenis cat ini mengering dengan cepat sehingga mudah penanganannya, tetapi tidak banyak digunakan karena untuk jenis cat yang sekarang yang digunakan adalah jenis two component. Baik, mari kita lanjutkan kembali tentang bahan-bahan dalam pengecatan. Bahan-bahan dalam pengecatan itu ada 7 ya. Yang pertama ada cat primer. Cat primer adalah lapisan dasar, cat dasar permukaan plat, berfungsi memberikan ketahanan terhadap karat, meratakan adhesi atau daya lekat, kemudian sebagai cat dasar. Primer atau teknik pengecatan cat primer ada 4 jenis ya, yaitu yang pertama wash primer, sering disebut dengan etching primer. Jenis ini terdiri dari bahan utama atau vinil butyral, resin, dan zinkromat, pigmen anti karat. Dengan demikian primer ini mampu mencegah karat pada metal dasar. Kemudian ada lacquer primer, terbuat dari bahan nitroselulose dan alkyd resin. Cat primer ini mudah penggunanya dan cepat kering. Dan yang ketiga ada uretan primer, terbuat dari bahan utama alkyd resin, merupakan resin yang mengandung polyisosiat sebagai hardener. Cat primer jenis ini memberi ketahanan karat dan mempunyai daya lekat adhesi yang kuat. Kemudian ada cat primer epoxy primer. Cat primer ini mengandung amin sebagai hardener. Komponen utama pembentuknya adalah epoxy resin. Epoxy primer memberikan ketahanan terhadap karat, mempunyai daya lekat yang baik, digunakan dalam lapisan yang sangat tipis, tidak memerlukan pengamplasan. Kemudian untuk bahan pengecatan yang kedua ya, ada dempul atau putih. Dempul atau putih adalah lapisan dasar ya, undercoat yang digunakan untuk mengisi bagian
yang penyok, dalam, dan besar atau cacat-cacat yang diperlukan di permukaan benda kerja. Dempul juga dipergunakan untuk memberikan bentuk dari benda kerja. Dempul dapat digolongkan menjadi 3 macam menurut penggunaannya. Yang pertama ada polyester putih, disebut juga dempul plastik, menggunakan organik perioxide sebagai hardenernya, mengandung banyak pigmen sehingga dapat membentuk lapisan yang tebal dan mudah diamplas. Dempul ini menghasilkan tekstur yang keras setelah mengering. Nah, kemudian biasanya dempul ini diulaskan menggunakan cap dempul untuk menutup cacat yang parah, memberi bentuk pada bidang. Kemudian yang kedua, jenis golongan dempul yang kedua ada epoksi putih. Dempul ini mempunyai ketahanan yang baik terhadap karat, ya, mempunyai daya lekat yang baik terhadap berbagai material dasar. Yang ketiga, untuk jenis dempul ada lacquer putih. Dempul ini dapat disemprotkan secara tipis-tipis menutupi lubang kecil atau goresan-goresan pada komponen. Kemudian selanjutnya untuk bahan-bahan pengecatan yang ketiga ada surfacer, ya, surfacer atau lapisan coating kedua yang disebutkan di atas primer. Jadi yang awal adalah lapisan dasar, ya. Kemudian yang kedua menggunakan surfacer, disemprotkan di atas primer. Kemudian atau dasar undercoat lainnya. Surfacer mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: mengisi penyok kecil atau goresan kertas, mencegah penyerapan top coat, meratakan adhesi di atas undercoat dan top coat. Kemudian yang keempat untuk bahan pengecatan, ya, ada cat warna atau top coat. Peranan daripada cat warna atau top coat adalah cat akhir, memberi warna kilap halus bersamaan dengan meningkatnya kualitas serta menjamin keawetan kualitas tersebut. Kemudian yang kelima, ya, untuk bahan pengecatan yang kelima ada thinner atau solvent. Thinner atau solvent berwarna bening, berbau khas, menyengat hidung. Zat cair ini mengencerkan campuran zat pewarna dan zat perekat hingga menjadi agak encer. Dikerjakan atau selama pembuatan cat. Thinner juga menurunkan kekentalan cat agar mendapat viskositas yang tepat untuk pengecatan. Baik, kemudian bahan selanjutnya adalah hardener. Hardener adalah bahan yang membantu mengikat molekul di dalam resin, sehingga membentuk lapisan yang kuat, padat, melarutkan hardener agar memperoleh viskositas yang baik. Hardener ditambahkan pada komponen utama dari cat, 2 komponen, yaitu akrilik atau polyester resin. Dan yang terakhir untuk bahan pengecatan ada yang disebut dengan clear gloss. Clear gloss digunakan sebagai cat pernis akhir pada pengecatan sistem 2 lapis untuk memberi daya kilap, daya tahan gores terhadap cat warna dasar metalik. Demikian untuk penjelasan materi hari ini, ya, tentang pengecatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.